tapi yang dia berisi segala sesuatu yang lengkap gitu. Ya, contoh ini, Putri Raja ini. Seakan-akan itu sudah istana itu sudah tempat terbaik ya. Dia dimanjakan, dia diberi kasih sayang, tapi ternyata dia kehilangan satu hal yang pertama, rumah sebagai rumah spiritual. Nah, kalau kita ingin membangun rumah yang nyaman untuk anak kita, jadikan setidaknya ada 5 unsur ini yang kita hadirkan di dalam rumah kita. Yang paling utama adalah menjadikan rumah kita rumah spiritual. Nyamannya itu datang langsung dari Allah, rasa sakinahnya itu. Ya, ini rumah spiritual karena Allah yang turunkan sakinah itu kepada sebuah keluarga, rahmatnya melingkupi keluarga itu, sehingga apapun yang terjadi di sana akan selalu berakhir baik. Ya, apakah suara saya nggak kedengaran? Boleh teman-teman di chat ya, bagi yang merasa suara saya nggak kedengaran, atau boleh yang kedengaran juga boleh ya, sambil menyampaikan kedengaran gitu ya. Bagaimana? Apakah suara saya masih kecil? Jelas ya, Alhamdulillah. Berarti suara saya ini terbawa angin. Ada yang anginnya kenceng, ada yang anginnya mampir dulu ya kemana begitu. Baik ya. Kalau pakai headset seringkali nggak terlalu jelas, jadi saya memilih untuk langsung tidak pakai headset ya. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita ingin suasana yang nyaman, tempat anak kita tumbuh kembang, itu yang pertama adalah kita minta sama Allah untuk menjadikan rumah kita rumah spiritual. Ya, yang lainnya menjadi PR-PR kita untuk melanjutkan. Baik, silakan digeser slide-nya. Ya, Alhamdulillah, teman-teman semuanya. Ya. Nah, ternyata selain itu ada kunci untuk modal kenyamanan ini, yaitu couple relationship. Bagaimana hubungan di antara ayah dan ibu, suami istri di dalam rumah tangga itu ya. Ini ada studi dari John DeFriend yang beliau meneliti selama 30 tahun. Selama 30 tahun di 40 negara, dan ternyata beliau mengambil kesimpulan-kesimpulan yang kesimpulan itu sangat positif. Jadi sudut pandang DeFriend ini sudut pandang yang positif. Nah, menurut temuan DeFriend bahwa hubungan yang kuat antara suami istri itu adalah hal sentral di dalam keluarga. Jadi ya, pusat keluarga itu ternyata diantaranya adalah hubungan suami istri ya. Kalau tadi kita sebagai seorang muslim, itu kita meyakini bahwa ada intervensi Allah untuk menghadirkan rahmat kepada sebuah keluarga sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Tetapi di dalam skala hubungan manusia, maka ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa strong marriage are the center of many strong families. Dan couple relationship ini Gimana merupakan caranya hal biar yang nggak paling itu ya? penting, yang dia merupakan source of strength dari many families dengan children yang who are doing well. Ini ungkapan different ya. Jadi anak-anak yang nantinya dalan, kalau orang Jawa bilang, anak-anak yang nantinya jadi baik itu ternyata biasanya berasal dari keluarga yang keluarga yang kuat, yang strong family itu. Dan sentralnya apa? Sentralnya adalah hubungan di antara ayah bunda. Jadi ternyata apa yang dilihat oleh anak itu setiap hari masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam memorinya, masuk ke dalam perasaannya, itu menjadi sesuatu yang tertanam kuat dalam diri anak itu. Maka kalau dia melihat kebaikan-kebaikan dua orang tuanya, dia akan tumbuh menjadi anak yang kalau dalam bahasa Jawa tadi saya bilang dalan, ya, di jalan yang benar. Silakan digeser slide-nya. Monggo Pak Bah atau siapa. Nah, dan keluarga yang kuat ini cenderung menghasilkan generasi yang kuat. Jadi pohon yang bagus kasajorotin toyibah itu, maka asluha sabat ya,
akarnya akan menghujam kuat dan far'uha fis sama, cabang-cabangnya akan menjulang ke langit dan tu'ti ukuluha kulahin, dia akan selalu memberikan buahnya sepanjang masa. Nah, kita akan bisa melihat kalau akar pohon itu bagus, insya Allah pohonnya juga akan tumbuh bagus dan buah-buah yang dihasilkan pun juga demikian. Jadi, ketika kita ingin anak-anak kita tumbuh kembang dengan baik, baik fisiknya, mentalnya, spiritualnya, emosinya, menjadi generasi yang hebat, maka kuncinya adalah kita kuatkan keluarga kita masing-masing. Kalau dibalik, maka mustahil dong tercipta generasi yang kuat jika tidak membangun kekuatan keluarga. Tetapi memang tidak semua keluarga ini dalam kondisi yang kalau orang bilang itu normal gitu ya. Bukan berarti keluarga yang tidak lengkap misalnya hanya ada ayah saja, ada ibu saja itu tidak bisa melahirkan generasi kuat, tidak demikian ya, karena di setiap keluarga itu punya kekuatannya masing-masing. Ini teorinya different. Di setiap keluarga itu punya kekuatannya masing-masing. Bahkan dalam sebuah keluarga yang dianggap dia itu lemah, dia tetap punya kekuatannya loh gitu. Yang orang manusia mungkin tidak bisa melihatnya dan mereka tumbuh dengan kekuatan itu walaupun kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan itu. Contohnya apa? Contohnya nilai-nilai luhur yang mereka miliki, sabar misalnya ya. Itu adalah kekuatan loh. Kemudian percaya pada Allah misalnya ya. Spiritualnya kuat misalnya. Ini ya. Jadi keluarga yang kuat ini bukan selalu kondisi-kondisi yang ideal di mata manusia. Oke. Silakan digeser lagi slide-nya. Nah, memasuki gerbang pendidikan anak ini, kita jika menginginkan sebuah keluarga yang kuat ya sebagai seorang anak, maka akan kita mudah untuk membangunnya ketika kita juga membangun keluarga yang kuat itu. Jika kita besar dalam keluarga yang kuat, maka akan mudah membentuk keluarga yang kuat nanti kalau dia dewasa. Dan ini kami seringkali membuktikan ya, di ruang-ruang konseling, pasangan-pasangan yang mudah untuk didamaikan, dilakukan fasilitasi untuk islah, dan optimis bahwa rumah tangganya bisa diselamatkan, biasanya mereka punya pengalaman yang positif di dalam keluarga sebelumnya. Dan seringkali pesimisme bahwa kemudian mereka bisa keluar dari masalah itu muncul karena pengalaman-pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan di dalam dia menyaksikan orang tuanya misalnya. Jadi ini ya kata kuncinya, kita sebagai orang tua, mari ciptakan lebih banyak pengalaman positif pada anak kita. Karena inspirasi utama mereka membangun keluarga adalah kondisi keluarga orang tuanya. Ini sering kami tekankannya begini. Kalau mau ngomong sama istri, mau ngomong sama suami, harus ingat bahwa ada mata dan telinga yang akan selalu memperhatikan bagaimana cara ngomongnya, apa saja yang diomongin, ya, bagaimana suasananya. Jadi hubungan suami istri itu bukan hanya antara dua orang, laki-laki dan perempuan saja. Akan tetapi dia harus mempertimbangkan bahwa ada jiwa-jiwa yang sedang belajar bagaimana berinteraksi, membangun sebuah keluarga yang nyaman. Begitu ya. Silakan digeser lagi slide-nya, Pak. Nah, eh, menurut Elizabeth Hurlock, bahwa pasangan yang harmonis itu mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang diperoleh dari peran-peran yang mereka lakukan. Jadi mereka ini gampang melakukan adaptasi. Teman-teman harus tahu ya bahwa setiap orang yang akan menikah itu biasanya masing-masing punya ekspektasinya sendiri-sendiri, ya enggak? Aku bayangkan kalau aku jadi istri, suamiku akan begini, 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 dan seterusnya. Orang laki-laki pun demikian. Aku menikahi dia, maka harapanku akan begini, begini, begini. Tidak semua harapan itu akan terwujud, ya enggak? Tidak semua harapan itu, ekspektasi itu bisa diwujudkan oleh pasangannya. Nah, ini harus disadari yang seperti itu. Nah, di sana
ada hal-hal yang berjarak antara ekspektasi dengan kenyataan, antara idealita dengan realita, dan itulah yang disebut sebagai masalah. Maka diperlukan suami maupun istri untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi, ya. Dan nantinya ketika adaptasi itu ada hal yang masih mentok, maka mereka harus menyediakan yang disebut sebagai ruang kompromi. Tapi perlu dicatat ya, bahwa di dalam ruang kompromi itu tidak ada kompromi ketika menyangkut hal-hal yang prinsip, ya, hal-hal yang menyangkut boleh dan tidak boleh, ya, hal-hal yang menyangkut hal haram misalnya. Iya, teman-teman harus melihat yang seperti itu. Kompromi itu dilakukan dalam hal-hal yang sifatnya teknis. Nah, semakin harmonis keluarga itu, harmoni itu muncul istilahnya ada perbedaan ya, harmoni. Karena berbeda tetapi mereka bisa menyelaraskan, maka dia menjadi harmoni. Bahwa suara saya meninggi, bahwa tangan saya melayang, bahwa mulut saya membentak misalnya, karena saya biasa mendapatkan yang seperti itu dari ayah saya misalnya, atau dari ibu saya misalnya. Ngerti setelah melakukan setelah dewasa dan belajar, akan tapi kadang-kadang tuh keceplosan, nggak kuasa gitu. Jadi mereka harus memiliki effort yang kuat untuk mengembalikan lagi agar mereka menjadi orang-orang yang memiliki tradisi baru yang baik setelah mereka dewasa. Boleh silakan diklik lagi. Ya, sahabat semua, alhamdulillah semakin banyak pesertanya. 39, sebentar lagi tembus 40 ya, nanti tembus 400 insya Allah ya. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pangestu Triwulandari. Beliau dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kita lihat ya, bagaimana pengaruh keharmonisan keluarga terhadap kejiwaan seorang anak. Dan dia melakukan risetnya pada 3 subjek. Silakan digeser, Bapak. Yang pertama, kepada seorang anak remaja usia 14 tahun. Jadi dia kelas berapa nih? Kelas ini kelas VI itu berapa? Kelas 7 ya. Aduh, saya kok bacanya kelas 7. Dan keluarga AP ini broken dikarenakan ada perselingkuhan, ada masalah ekonomi ya. Dan perceraian ini menyebabkan AP punya persepsi yang buruk tentang keluarga dan orang tua dan mengalami trauma, tidak nyaman di rumah, sehingga dia sering terlibat konflik dengan ibu dan teman-temannya. Karena di rumahnya itu lebih banyak pertempuran, karena di rumahnya dia lebih sering melihat pertengkaran ayah ibunya, maka dia menjadi orang yang juga suka bertengkar ya. Dengan ibunya dia bertengkar, dengan teman-temannya dia bertengkar. Dan seringkali bahkan si AP ini, karena dia anak perempuan kali ya, sering nangis gitu, nggak bisa belajar, dan qadarullah tuh nggak ada temennya yang suka membantu gitu. Hubungannya dengan ibunya bahkan buruk ya, karena dia diperlakukan kasar. Dan akhirnya dia pun dijauhi oleh teman-temannya. Dan AP memilih untuk melakukan katarsis dengan menulis diary dan meluapkan perasaannya, dan sejauh ini masih belum ada tindakan dari guru ya di dalam mengatasi masalah yang dialami oleh AP. Baik, silakan lagi kisahnya bagaimana penelitian pada 3 orang ini yang terjadi. Subjek yang kedua, yang bernama HR, juga anak perempuan 13 tahun. Dan yang terjadi adalah kedua orang tuanya meninggalkan rumah. Jadi ayahnya itu pergi ketika HR itu masih bayi. Dan ibunya pergi ketika dia usia kelas 3 SD karena masalah perselingkuhan. Bisa dibayangkan ya. Ketika dia bayi, ayah yang meninggalkan dia. Ketika dia kelas 3 SD, ibunya pun meninggalkan dia. Jadi yang terjadi dia pun punya persepsi buruk ya tentang sebuah keluarga, tentang orang tuanya, tentang dan dia punya trauma tentang perselingkuhan,
dan dia nggak suka di rumah. Ya kecewa, ya sering nangis, ya. Yang dia lakukan apa? Dia juga dengan menulis diary. Dan sejauh ini juga begitu ya, sekolah itu kadang-kadang bingung ya bagaimana cara membantu menyelesaikan masalah yang seperti itu. Baik, lagi ini karena penelitian anak UMY ya, jadi guru BK gitu kira-kira. Eh, Sekarang kita lihat subjek yang ketiga. Boleh digeser slide-nya. Juga seorang anak remaja, namanya Pak, orang tuanya berpisah disebabkan karena pertengkaran dan kesalahpahaman dalam keluarga. Dan ini pun sama ya, dia tidak nyaman. Bahkan seringkali ya, BT ini kasar dan jarang nurut sama ibunya. Dan tetap memperlakukan ayahnya baik karena takut. Jadi yang terjadi itu kadang-kadang begitu. Si anak itu melihat bahwa seorang ibu lebih lemah, maka dia kemudian berani sama ibunya. Karena ayahnya lebih kuat, maka dia takut. Dia nurut, tapi sebenarnya dia tuh takut gitu. Dan eh, ya ini kalau alhamdulillah kalau kemudian gurunya itu bisa melakukan konseling ya, agar dia tidak agar dia lebih baik lagi perilakunya misalnya. Oke, silahkan digeser slide-nya. Itu adalah tiga contoh penelitian, tiga contoh subjek bagaimana korelasi antara sebuah keharmonisan keluarga dengan kenyamanan seorang anak dan juga tentang watak yang akan dibangun oleh anak itu. Silahkan lagi dilanjutkan slide-nya. Sekarang bagaimana kita membangun keluarga yang nyaman? Ada 5 kata kunci. Yang pertama adalah menguatkan fondasi keluarga. Yang kedua, bagaimana seorang ayah membangun karakternya menjadi suami yang saleh. Yang ketiga, bagaimana seorang ibu, dia berperan juga sebagai istri yang solihah. Terus di antara mereka berdua selalu tumbuh untuk menyegarkan pengenalan satu sama lain, dan ayah bunda juga menjadi sahabat setia satu sama lain. Silahkan digeser slide-nya. Karena ini kita bicaranya fokus pada hubungan ayah dan ibu ya, sebagai eh, sebagai pilar utama di dalam sebuah keluarga. Sahabat semuanya, menikah kita biasanya mengatakan bahwa kenapa sih menikah? Ya, kita tahu menikah adalah bagian dari ibadah. Menikah berumah tangga adalah bagian dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka bangunan kita ketika kita beribadah ini bangunannya berdiri di atas dasar takwa. Dan bekal yang kita bawa pun ya watazawwadu fa inna khairazati taqwa. Perintahnya adalah kita berbekal, kemanapun berbekal, dan bekal terbaiknya adalah takwa. Dan di dalam kita menjalani kehidupan ini, ada sekian banyak ilmu yang kita perlukan untuk menjawab persoalan-persoalan yang datang di dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak punya cukup waktu. Kita tidak punya cukup pikiran untuk mempelajari semua ilmu itu. Kadang-kadang kita tidak punya semua jawaban atas kondisi-kondisi yang sedang kita alami. Tapi kita harus optimis. Kenapa? Karena Allah menjanjikan bahwa ketika seseorang mau mendaki ketakwaan, maka Allah lah yang akan menunjukkan jalan keluarnya. Allah lah yang akan mengajari kepada kita. Mungkin kita tidak punya banyak ilmu, tapi ketika kita butuh jawaban persoalan, maka jawaban itu Allah sediakan untuk kita. Perintahnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ingat ya, modalnya, fondasi berkeluarga. Ya, ada banyak ilmu itu tidak semuanya harus kita pelajari sampai renik-reniknya. Tapi ketika kita berusaha dari waktu ke waktu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah lah yang akan menunjukkan jalan-jalan yang lurus itu. Allah yang akan mengajari kita. Mungkin kita bertemu dengan forum-forum seperti ini. Mungkin kita punya teman-teman baik yang akan mengingatkan kita. Mungkin kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa memberikan jawaban atas persoalan-persoalan kita. Mungkin ketika kita membuka ayat Al-Quran, kita menemukan ayat yang langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Mungkin kita mendengarkan kisah, peristiwa yang bisa kita ambil ibrohnya untuk menyelesaikan masalah kita, dan seterusnya.
Fondasi utama dahulukan ya tadi ya, bangunan atas dasar takwa, bekalnya pun takwa. Insya Allah keluarga kita lebih mudah membangun keluarga yang nyaman tadi. Silahkan digeser slide-nya. Nah, teman-teman semuanya, saya menyebutnya ayah dan ibu ini adalah pilar cinta. Kalau kita menunaikan peran-peran pendidikan anak, maka ayah adalah seorang kepala sekolah yang penuh dengan kasih sayang, dan ibu pun menjadi ibu guru yang penyayang, yang mengajarkan cinta, cinta yang lengkap di dalam keluarga. Bukan hanya cinta di antara dua anak manusia, tetapi orang tua yang memberikan warisan cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, saling menghargai satu sama lain, dan juga orang tua yang menyadari tugas kekhilafannya untuk juga merawat alam semesta. Ini pilar cinta yang dibangun dalam keluarga sebagai ekspresi dari ketakwaan yang kita upayakan menaik dari waktu ke waktu. Silahkan lagi slide-nya. Nah, Ayah Bunda, sekarang kita melihat kepada bagaimana membangun karakter suami soleh ya. Iya, ayah ingat, ayah-ayahlah yang akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana keluarganya dijaga dari api neraka. Mengapa perintahnya aku angfusaku ahlikum naro? Kira-kira di antaranya, karena kalau seorang yang beriman itu ketika dia meninggal dalam keadaan beriman dan di ujung lidahnya nanti adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dijamin masuk surga. Akan tetapi ternyata masuk surga itu ada banyak cara. Ada orang yang jalan tol langsung aja melompat ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Siapa? Mereka adalah para syuhada fisabilillah. Kalau sekarang kita menyaksikan saudara kita di Palestina yang mereka ikhlas, yang mereka bertakwa pada Allah, yang mereka beriman, maka mereka mendapatkan syahid dengan perlakuan-perlakuan penjajah Yahudi misalnya. Ada orang yang syahid dunia yang tentu juga masih mendapatkan hisab, ya, orang-orang ibu yang melahirkan, orang yang mendapatkan wabah penyakit, orang yang dibunuh ya tanpa hak ya, kemudian orang yang kecelakaan misalnya, mempertahankan hartanya, dirampok dan seterusnya. Akan tetapi ada orang-orang yang meninggalnya biasa-biasa aja, meninggal karena ya sebab-sebab yang lain yang tidak ada jaminan syahid di sana. Nah, tidak ada jaminan orang-orang ya seperti orang awam ini, orang kebanyakan ini untuk tidak mampir dulu ke neraka karena mereka punya dosa-dosa yang belum tentu diampuni oleh Allah. Oleh karenanya, para ayah, para ibu, ada tugas bagi kita semuanya. Selain kita bicara membangun keluarga yang nyaman, maka yang sangat penting juga menjaga keluarga yang nyaman ini agar terbebas dari api neraka. Dan siapa teladan terbaiknya di dalam kita menjalankan peran-peran di dalam keluarga? Khairukum, khairukum, khairukum li anfusi. Khairukum, khairukum li ahlihi. Wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik, sebaik-baik di antara kalian itu yang terbaik kepada keluarganya, kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Sahabat semuanya, Rasulullah adalah teladan paripurna dalam hubungannya dengan Allah, dalam hubungannya dengan keluarganya, dalam hubungannya dengan para sahabatnya. Bagaimana Rasulullah tidak pernah berlaku kasar kepada istrinya. Ketika beliau tidak berkenan, beliau tetap berkata yang lembut dan beliau diam. Itu adalah cara Rasulullah untuk mendidik istrinya. Tidak pernah ada tangan yang melayang, tidak pernah ada suara yang tinggi. Dan Rasulullah adalah orang yang luar biasa terbaik untuk keluarganya. Nah, ada kisah seorang laki-laki datang menemui Hasan al-Basri dan meminta nasihat. Anak perempuanku dipinang oleh beberapa laki-laki. Dengan siapakah sebaiknya aku mengawinkannya? Apa jawaban Al-Hasan? Kawinkanlah dia dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Sebab
Nah, ini dua alasannya. Kalau ia mencintai istrinya, ia pasti menghormatinya. Tapi kalau dia tidak menyukainya, ia pasti tidak akan berlaku zalim kepadanya. Di dalam rumah tangga itu, ayah bunda, kadang-kadang ada cinta, kadang-kadang cintanya menyusut, kadang-kadang cintanya juga hilang. Akan tetapi seorang laki-laki yang bertakwa kepada Allah, pada saat cintanya sedang datang, dia akan menghormati istrinya. Tapi ketika cintanya sedang pergi, dia sedang tidak menyukai istrinya, dia tidak akan berlaku zalim pada istrinya. Ya luar biasa ya. Ternyata karakter lelaki soleh ini yang bertakwa kepada Allah, yang takutnya kepada Allah. Ya karena dia akan selalu terjaga akhlaknya mulia, seperti apapun keadaan keluarganya. Bagaimana teman-teman semuanya? Semoga teman-teman juga demikian ya. Nah, sekarang kita pindah kepada karakter seorang istri yang solihah. Dan Rasulullah pernah ditanya, siapakah wanita yang paling baik? Apa jawaban Rasulullah? Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Alati tasuru idza nadoro. Kalau dia dilihat. Kemudian watuti'uhu idza amaro. Dan dia taat ketika diperintah. Kemudian tidak menyelisih suaminya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha, di dalam hatinya. Ketika kemudian dia eh, berinteraksi dengan suaminya. Menyelisih pada diri dan hartanya sehingga suaminya benci. Jadi dia tidak pernah mengundang ketidaksukaan pasangannya. Masya Allah. Imam Asyidi menjelaskan bahwa makna hadis itu wanita yang berpenampilan menawan secara lahir dan berakhlak baik secara batin. Jadi begini, eh, seorang yang lahirnya cantik, selalu glowing misalnya ya di rumah, tapi dari mulutnya yang keluar adalah kata-kata kasar, dari hatinya penuh dengan dengki, iri, riak misalnya, sombong, kibir misalnya, maka dia tidak lagi menjadi seorang yang kurota ayun, yang menyenangkan jika dipandang. Itu ya, teman-teman. Jadi ada inner beauty, ada outer beauty, kecantikan lahir yang terlihat, yang nampak dari luar, kecantikan batin yang terpancar lewat pikiran, hatinya, perkataan, dan perbuatannya. Dan itu bentuknya adalah menyenangkan, ini adalah bentuk lahirnya, taat pada suaminya, dan tidak menyelisih adalah bentuk lahirnya. Ya. Nah, saya punya resep nih. Jadi kalau sama suami itu kalau tidak setuju, jangan langsung mengatakan nggak setuju gitu. Oke dulu aja. Kalau dia bukan bermaksiat pada Allah, diokein aja dulu. Oke, ya. Tawar-menawarnya di belakang. Karena para laki-laki tuh nggak suka diselisihi pendapatnya. Tuh. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda, Fangduri aina anti minhu. Fa'in nama huwa jannatuki wa naruki. Nah, ini kisahnya ketika eh, ada seorang yang menceritakan bahwa dia sudah menikah, kemudian Rasulullah memesankan ya, maka lihatlah di mana keberadaanmu dalam bergaul dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Jadi ridhonya suami setelah ridhonya Allah ini menjadi bagian dari jalan surga kita. Kadang-kadang ada seorang perempuan yang suaminya beriman kepada Allah, tapi dianya masuk neraka. Ada contohnya siapa? Ada yang tahu? Boleh diketik di kolom chat. Tapi juga ada seorang perempuan yang suaminya bahkan adalah dikatakan orang yang tolgo, yang melampaui batas, ya orang yang paling kufur, paling kafir gitu. Tapi ternyata dia adalah penghulu perempuan di surga. Ada yang tahu siapa orangnya? Teman-teman, kalau mau minta hadiah, minta sama Pak Bah ya. Jadi ternyata
suami baik atau suami buruk itu kembalinya adalah kepada bagaimana kita bersikap. Ketika suaminya baik pun belum jaminan istrinya menjadi baik. Tapi lihatlah ya di mana keberadaanmu dalam pergaulan dengan suami. Ya kalau sekarang nggak boleh ya meniru Asia punya suami yang kafir nggak boleh ya. Itu kan sebelum datangnya risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya intinya adalah bagaimana gimana kita menempatkan diri itu bisa menjadi surga atau neraka. So, boleh sambil digeser. Pak Bam masih ada 3 bahasan lagi ya. Semoga cukup waktunya. Sekarang ini jam berapa? Ya, jam 10. Baik, saya tambahkan lagi seperempat jam lagi sebelum nanti kita dialog ya. Nah, teman-teman semuanya, setiap manusia itu bertumbuh, mereka berkembang, pemikirannya, hatinya, perasaannya, dan seterusnya. Maka kadang-kadang yang terjadi, ada orang-orang yang merasa, kok berubah sih dia? Kok tiba-tiba dia begini? Ingat ya, tidak ada yang tiba-tiba di dalam perubahan diri seorang. Ketika kita mengatakan tiba-tiba, artinya ada masa di mana kita sedang kehilangan pengenalan diri kepada dia. Sehingga ada fenomena tiba-tiba. Sebenarnya perubahan itu terjadi sedikit demi sedikit, tapi tidak dirasakan aja. Oleh karenanya, setiap dari Anda harus berusaha mengenali pasangannya dari waktu ke waktu. Apa sih yang menjadi harapan-harapan dia? Di tahun pertama pernikahan, harapannya berbeda dengan tahun ketiga pernikahan. Berbeda di tahun keempat, berbeda di tahun ke-10, berbeda tahun ke-25 misalnya, ya enggak? Harapannya berbeda karena dirinya sudah berkembang. Bahkan eh, standar enaknya pun berbeda. Ya dulu nggak punya duit, ya segala sesuatunya enak aja. Sepiring berdua, tidur dengan tikar, ya udah enak aja semuanya. Tapi ke sono makin ke sini, ya tentu juga berkembang, ya. Ya lebih nyaman kalau tidurnya nggak kepanasan pakai kipas angin. Ke sana lagi ternyata lebih nyaman pakai AC. Misalnya ya, dulu beli bakso harga 5 ribuan udah enak. Sekarang lebih enak kalau bakso harga 20 ribuan karena sudah mengenal di mana-mana lidahnya misalnya. Itu urusan makanan. Urusan harapan juga begitu. Dulu nerima apa namanya? Pengennya itu sederhana banget. Misalnya punya kendaraan bermotor udah senang. Sekarang pengennya sudah punya kendaraan yang roda 4 bisa. Dulu pergi keluar kota udah senang mudik, bisa mudik udah senang. Sekarang pengennya keliling dunia, pengennya naik haji dan seterusnya. Begitu orang itu berkembang, maka kenali dari waktu ke waktu apa harapan pasangan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu. Dan itu kita bisa nanya rapot kita sama pasangan kita ya. Ini PR nih, PR Pak. Monggo nanti sampai di rumah nanya pasangannya aku sampai di rumah. Pokoknya nanti saling bertanya dengan pasangannya. Mas, berapa sih nilai rapotku di hadapanmu? Suami juga begitu, Dek. Berapa rapotku, Dek, di hadapan? Bagaimana apa yang aku lakukan biar rapotku bisa naik nilainya. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Baik, silakan yang keempat. Ya, bagaimana bisa menjadi sahabat? Oh ya, ini yang kelima terakhir ya. Bisa menjadi sahabat setia bagi pasangan. Sahabat itu apa sih? Sahabat itu orang yang kita rela berbagi apa saja kepada dia, baik hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ya enggak? Kan kita itu kalau wah punya apa, oh aku ingat koncoku. Wah dia senang banget kalau mendengarkan ini. Kita senang, kita ingin bagi sama dia, kita sedih, kita ingin bagi dengan dia. Dan kalau kita menghabiskan waktu dengan dia itu, nggak bosen, nggak merasa waktunya lama. Kita merasa senang bersama dengan dia. Jadi kita rela untuk menghabiskan banyak waktu, mencurahkan apapun ya. Dan kalau kita butuh, dia pun orang yang rela untuk melakukan itu pada kita ya. Kemarin eh, anak saya tiba-tiba di rumah itu berlari. Emergensi, emergensi, lalu dia berlari. Ternyata sahabatnya sedang terpuruk secara moral, secara mental. Dan dia yang sudah dandan cantik mau ke kondangan itu batal berangkat kondangan untuk menolong temannya yang sedang terpuruk secara mental. Karena temannya menelpon dalam keadaan kamarnya berantakan, dia udah mecahin barang-barang, dia terluka tangannya, ya anak saya batal datang kondangan. Dia langsung lari ke rumah temannya dalam keadaan berpakaian ala kondangan untuk menyelamatkan sahabatnya. Ini contoh ya, sahabat itu dia rela memprioritaskan sahabatnya ketika dia ada. Nah, bayangkan jika suami istri itu sudah pada level sahabat, bukan lagi sepasang kekasih ya.
Kekasih ditambah sahabat, ada sempurna. Kalau kekasih itu istilahnya mawaddah. Kalau sahabat itu rohmah, maka bersahabatan. Ketika dua orang laki-laki dan perempuan sudah semakin menua, tidak ada yang tersisa lagi kecuali kualitas persahabatan mereka, ya. Karena cintanya sudah bergeser dari aku mencintai dia karena menjadi aku mencintai dia walaupun, ya enggak. Dulu aku mencintai dia karena dia tuh cantik, dia tuh supel, dia tuh langsing, dia tuh apalagi ya, glowing. Itu mawadah. Tapi ketika dia sudah bergeser kepada rohmah, menjadi seorang sahabat, aku mencintai dia walaupun dia udah keriput, udah ompong. Aku mencintai dia walaupun dia sakit-sakitan. Kenapa? Yang tertaut sudah hatinya. Tidak ada lagi syarat-syarat fisik yang dia berikan. Dia terima kekurangan dan kelebihan pasangannya. Walaupun badannya sudah berubah bentuknya, perutnya sudah mengembung, ya, lemaknya tersimpan di mana-mana misalnya. Tetapi dia mencintai dengan seterusnya. Kenapa? Karena lebih ikatan jiwa di antara mereka, bukan lagi alasan-alasan fisik. Oke, silakan digeser lagi. Kayaknya udah mau habis ini ya slide-nya. Kita akan lanjutkan dengan dialog ya teman-teman semuanya. Intinya mari kita jadikan tempat yang nyaman untuk bertumbuh anak kita, baik ketika dia di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat kita. Agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat mental dan juga fisik maupun spiritual mereka. Silahkan geser lagi, teman-teman semuanya. Dukungan yang positif dari orang tua, dari lingkungan sekitarnya, dari keluarga, dari masyarakat, ya, insya Allah ya menjadikan anak kita akan lebih bahagia, mereka bisa produktif, ya, dan mereka bisa berkarya, bertumbuh, memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa, negara, dan agama. Demikian yang saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan dengan dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Bu Ida yang sudah memaparkan, Masya Allah, luar biasa, juga sekaligus pengingat ini. Judul temanya sih tentang menyiapkan rumah apa tadi untuk tumbuh kembang anak yang nyaman, tapi isinya ngomongin kita semua nih, terutama buat para ayah bunda atau buat para calon ayah dan bunda mempersiapkan diri bagaimana nanti menjadi suami istri, yang kemudian digambarkan apa tadi, bab ayah sebagai kepala sekolah gitu ya, dan ibu sebagai pengajarnya. Baik, saya memberikan kesempatan kepada sahabat semua yang hadir untuk bisa raise hand atau mau langsung open mic boleh, atau kalau malu open mic boleh nanya di kolom chat. Kita punya waktu sekitar 20 menit ke depan karena Bu Ida sekitar setelah itu ada agenda Zoom lagi, ada materi lagi beliau setelah ini. Silakan. Kayaknya lebih enak langsung open mic aja langsung kalau yang mau bertanya. Sambil menunggu pertanyaan, tadi ada yang menarik juga quote-nya, berubah dari sekedar pasangan suami istri menjadi sahabat. Nah, ini yang makin sepanjang waktu berjalan gitu ya berarti ya. Karena apa? Mencintai karena berubah menjadi mencintai walaupun apapun yang terjadi sudah tidak merubah lagi gitu, seperti itu. Monggo dari 47, wah dikurangin admin dan lain-lain. Silakan sampaikan pertanyaan, boleh di chat. Chat belum ada. Oh, ada nih, cara mengontrol emosi orang tua terhadap anak. Bagaimana Bunda? Mungkin boleh langsung sambil dijawab Bu Ida. Cara mengontrol emosi orang tua terhadap anak. Nah, bagaimana ya? Apalagi tadi digambarkan kan ada keluarga yang tidak ada apa? Tidak ada teriakan dan sebagainya. Apakah itu sesuatu yang mungkin gitu? Nggak pernah emosi, kayaknya nggak mungkin ya. Tapi gimana caranya? Enggak Bu Ida. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Cara mengontrol emosi orang tua terhadap anak. Baik. Luar biasa nih ya. Pertanyaan yang juga menjadi tantangan bagi saya sendiri. Ya, walaupun sudah lewat masanya ya. Iya, usia berapa sih anak itu mulai menguji emosi orang tua? Boleh dong di ini kan, di apa namanya, di chat kan, siapa merasa aku merasa diuji emosiku oleh anak pada saat dia anakku usia berapa gitu. Teman-teman semuanya, di dalam eh, kehidupan ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan.
Nah, di dalam kita berkeluarga ini, ya, di dalam kita menjalani kehidupan ini, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, di antara hal yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah perbuatan, perkataan, perilaku orang lain, ya enggak? Yang bisa kita kendalikan apa? Mestinya adalah diri kita sendiri. Ya, ya ada yang mulai merasa terganggu ketika anak usia 1,5 tahun ya tantrum. Ada yang 6 tahun. Ada lagi mana nih yang merasa terganggu pada usia berapa nih? Anak-anaknya pada usia berapa ya? Bahkan ada yang ketika anaknya baru dalam kehamilan itu sudah orang tuanya sudah terganggu nih, terganggu dengan perilaku anaknya di dalam perut ya. Ya bahkan ada juga yang terganggu nanti di usia anak remaja. Nah, kita fokus dulu kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ya apa? Diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, persepsi kita sendiri, perkataan kita sendiri. Kalau anak-anak belum cukup umur ini ya, anak-anaknya sampaikan tadi kan masih usia kecil ya. Anak yang masih kecil ini kan harusnya ketika dia balik 14 tahun misalnya. Maka mereka ini sedang belajar segala sesuatu. Anak 1,5 tahun itu tidak nakal, tidak bermaksud nakal. Anak usia menjelang SD ini tidak bermaksud nakal, tidak bermaksud jahat. Yang terjadi adalah mereka sedang belum tahu bagaimana cara mengekspresikan segala sesuatu dengan baik. Dan kitalah menjadi guru untuk kemudian bagaimana mengajari mereka cara bergaul, cara berkata, cara meminta, cara berekspresi, dan sebagainya. Sekalian menjawab pertanyaan kedua tentang tantrum ya. Karena anak-anak yang biasanya tantrum ini kan usia balita nih tantrum nih ya. Jadi kalau udah dewasa tantrum ini berarti memang ada nih yang salah dari orang tuanya dan dari anaknya itu kan begitu. Tapi kalau anak balita tantrum itu ya memang anak balita itu wajar kadang-kadang tantrum. Kenapa? Mereka belum punya cukup kemampuan bicara untuk mengekspresikan apa yang menjadi perasaan mereka. Kadang-kadang mereka merasa tidak dimengerti, mereka frustasi, dan munculnya adalah mereka marah-marah gitu. Selain tentu juga ada faktor di mana begini, ibu hamil yang di dalam kehamilannya mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat dia tertekan atau stres, itu pada saat dia hamil dia dibanjiri oleh hormon stres namanya hormon kortisol. Pada saat hormon kortisol itu membanjiri ibu hamil, itu mengenai janinnya. Sehingga si anak ini ketika lahir itu menjadi anak dalam tanda petik gawan bayinya sulit gitu, angel gitu. Kenapa? Karena dia mudah sekali untuk terpicu stres ya. Dia peka sekali dengan hormon yang pernah membanjiri dia. Dia sudah kenal dengan hormon yang membanjiri dia ketika dia masih dalam kandungan. Nah, sehingga anak ini lebih ekstra lagi bagaimana orang tua harus membangun kesabaran di dalam melatih, mendidik, mengajari dia. Pertama, cara kita mengontrol diri kita dulu ya, teman-teman semuanya, sadari tentang peran orang tua. Ya, anak itu tidak dimintai pertanggungjawaban dengan rewelnya, dengan nangisnya, dengan tantrumnya, tapi kita orang tua dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana respon kita pada saat anak melakukan hal yang tersebut. Sadari, aku adalah orang tua. Aku adalah orang yang menjadi penentu. Apa yang aku rasakan, vibrasinya akan dirasakan oleh anakku. Jadi kalau orang tua itu hatinya sedang tidak tenang, sedang galau, sedang sedih misalnya, itu vibrasinya sampai pada anak juga. Orang tua yang memendam kemarahan, kejengkelan, vibrasinya akan sampai pada anak juga. Oleh karenanya, tenangkan dulu diri ayah bunda. Seperti apapun keadaan yang dialami, ayah bunda harus tenang dulu. Ketenangan itu akan membuat ayah bunda bisa berpikir dengan jernih. Ya, bagaimana cara menghadirkan ketenangan ini? Nah itu ya yang harus diketahui. Ini skill. Bagaimana kemudian pertama kita istighfar kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, masukkan kalimat-kalimat thayyibah itu sehingga dia menguasai kita dengan baik. Dia mempengaruhi jiwa kita dengan baik. Yang kedua kita latihan pernafasan, ya, mengambil nafas, menahannya, lalu mengeluarkannya. Sambil kita berzikir, beristighfar. Izinkan oksigen itu memenuhi otak kita, ya, memenuhi sel-sel otak kita sehingga cukup makanan sel otak untuk kemudian kita bisa berpikir dengan lebih jernih. Kemudian pikirkan sebelum bicara. Pikirkan dulu sebelum bicara, karena kalau kita berbicara tanpa dipikirkan, kita akan menyesali kemudian.
Kalau kita sedang tidak bisa bicara yang baik, maka hanya ucapkan doa-doa saja. Itu dulu ya. Nanti kalau kita sudah bisa mengatakan dengan baik, kita akan melihat respon apa yang terbaik saat itu untuk anak kita. Anak tantrum itu ayah bunda, kalau dia mau dipeluk, dipeluk. Kalau dia sedang tidak mau dipeluk, jaga dia dari hal-hal yang membahayakan. Dideloi wae sik. Ditunggui di dekatnya. Dia guling-guling, dia marah-marah, nggak mau dipeluk, nggak mau dipangku, dibiarkan dulu emosinya lepas sambil dia melantunkan doa-doa untuk anak kita. Kalau dia udah kelelahan, dia akan menyerah. Tinggal dipeluk, disayang. Dipenuhi dulu kebutuhan dia. Kalau dia lapar, tawari minum, tawari makan, ya. Dipeluk, disayang-sayang, jangan dimasalahin dulu hal yang tadi menjadi sebab tantrumnya. Mau makan, mau minum, gendong-gendong sayang, peluk-peluk sayang, itu dulu aja. Nanti kalau sudah tenang, sudah enak, dia akan melanjutkan sendiri curhatnya, ya. Kita coba pahami dan teman-teman, nanti kalau sudah menghafal polanya, itu bisa mengenali kapan anak akan mulai tantrum dan bisa mencegahnya, gitu ya. Itu ya tadi beberapa resep pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan kedua sekalian sudah saya jawab tentang bagaimana eh, agar menghadapi anak yang tantrum dan juga mengendalikan emosi diri sudah, gitu ya. Menghadapi anak yang suka caper dalam segala hal, setiap mau pergi sekolah selalu ada drama. Nah ini kayaknya persiapannya harus mundur ke belakang ya, ayah bunda ya. Biar pagi hari menjadi berseri, penuh ceria, bahagia ayah ibu dan anak-anak itu persiapannya tuh hari sebelumnya, gitu ya. Jadi masalah teknis itu ayah bunda selesaikan di malam hari. Teknis itu apa misalnya? Menyiapkan bekal anak, menyiapkan alat tulisnya, perlengkapan sekolahnya, menyiapkan seragamnya, memberesin rumah dan seterusnya. Jadi pagi ayah bunda bisa fokus sama anak. Kalau pagi ayah bunda itu masih split, mau nyuci baju, mau masak sarapan, mau ini dan seterusnya, ya yang terjadi adalah anak tidak cukup mendapatkan perhatian, maka dia drama-drama gitu. Malam hari disiapkan semuanya, termasuk mempersiapkan mental anak di malam hari, ya. Di dongeng bacain cerita dulu ya Pak Bay ya. Bacakan cerita untuk anak, lalu ngobrol percakapan bantal dengan anak, lalu pesan-pesan kebaikan untuk besok. Besok pagi kalau bangun tidur mau dibuatin minum apa sama Bunda? Aku mau susu coklat. Oke, besok dibangunkan dengan susu coklat kan begitu ya. Besok pagi pengen sarapan apa? Aku mau telur ceplok mateng apa setengah mateng. Aku mau nasi goreng, aku mau roti lapis misalnya. Oke, disiapkan pesanannya, tuan besar misalnya gitu. Mereka sudah senang. Besok pagi, Mama bangunkannya bagaimana biar kamu bangun dengan gembira. Kata-katanya seperti apa misalnya. Jadi anak itu udah ngerti besok pagi akan dibangunkan dengan kebahagiaan. Dia akan menemui hal-hal yang udah dijanjikan oleh orang tuanya gitu ya. Maka pagi hari bangun itu ya kita sapa dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang gembira, dengan suara terbagus yang bisa kita keluarkan di pagi hari itu, maka anak insya Allah akan merasakan bahagia. Termasuk juga ketika dia akan dikondisikan sekolah, itu pun juga demikian ya, di mana nanti cerita-cerita kebaikan sekolah itu sudah disiapkan, sehingga anak pun bersiap untuk sekolah. Kalau ternyata apa yang sudah dilakukan di rumah ini sudah beres semuanya sesuai SOP, tapi anak tetap drama-drama mau berangkat sekolah, mungkin persoalannya ada di sekolah ya. Mungkin dia nggak nyaman dengan gurunya, nggak nyaman dengan temannya, nggak nyaman dengan kelasnya dan sebagainya. Orang tua perlu berkomunikasi dengan sekolah. Adakah hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam interaksi anak di sekolah? Begitu ya. Semoga drama-dramanya berkurang, ayah bunda. Nanti kalau anak sudah terlelap itu, ayah bunda tinggal pegang kepalanya, doakan, usap-usap dadanya, bacakan Al-Fatihah, bacakan doa-doa, apapun yang Abu Bunda inginkan, semoga masuk ke dalam pikiran dia semua. Izin Pak Bas, saya langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, biar waktunya memadai ya. Oh, Ya. enggak Bu, tapi ada yang raise hand itu gimana? Oh ya, bagaimana? Mau dipersilakan atau bagaimana? Mungkin yang raise hand dulu sambil nanti Ya, ambil silakan. kita baca pertanyaan. Siapa tahu nyambung antara pertanyaan raise hand dengan pertanyaan yang di kolom Ya, chat. Ibu Emma Silakan Bu Juwaria ya. Emma Juaria. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah atas kesempatannya izin sharing ya, Bunda, karena ini materinya juga Masya Allah bagus sekali. Meskipun
kami dapat ilmunya terlambat gitu ya. Tapi kami berharap apa yang sudah kami dapatkan tentang parenting itu juga bisa diterapkan untuk anak-anak kami tercinta. Nah, terkait dengan sinergi rumah, sekolah, dan masyarakat, Bunda. Eh, Sebagai orang tua tentunya kami menginginkan anak-anak kami nanti kelaknya ketika dia memang eh, sudah mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan dalam syariat Islam itu kami menginginkan mereka sepanjang selama hidupnya itu harapan kami tidak ada hal-hal uh, yang mereka lakukan itu di luar syariat seperti itu. Karena harapannya ya kami inginnya nanti keturunan kami, duriatan-duriatan kami itu soleh-soleha semuanya dan mendapatkan ridho Allah, terutama dalam membangun rumah tangga. Nah, karena kami sudah mendapatkan ilmunya sekarang, apakah uh, langkah kami, Bunda, ini sedikit sharing ya, karena kami juga mempunyai anak yang dia usianya itu sudah tingkatan remaja ke atas ya, dan kebetulan juga dia seorang hafiz Quran, dan dari anaknya sendiri juga dia sudah merasa karena saya penghafal Quran, saya harus menjaga segala tingkah laku saya supaya diridhoi Allah. Nah, di usia-usia remaja itu kan ada rasa suka ya Bunda, dan uh, akhirnya dia pun menemui orang tua dan menyampaikan saya ada rasa suka dengan A, dan saya inginnya tetap terjaga, hafalan saya tetap terjaga dan pikiran saya juga tidak dikacaukan dengan perasaan saya gitu. Akhirnya kedua orang tua ini bertemu Bunda dan sepakat untuk menikahkan anaknya gitu secara syariat. Meskipun kalau Usia secara berapa? umur ya Bunda Usia berapa waktu dinikahkan? usianya usia sekitar 19 tahun Bunda. Jadi sebenarnya kalau sekolahnya memang sudah lulus, tetapi karena ada aturan dari pondoknya harus berkhidmat dulu gitu ya. Jadi kami memang tidak langsung menikahkan, mendaftarkan ke KUA seperti itu. Tapi karena ini sudah kesepakatan kedua orang tua untuk sama-sama menjaga supaya anak-anak kami tetap pada jalurnya yang lurus seperti itu, Bunda. Nah, itu bagaimana Bunda, apakah langkah yang kami tempuh dan juga apa ya Bunda, satu sisi itu kami kami terharunya karena kami punya kedua anak yang dia sadar gitu, oh pergaulan di luar memang sudah ya apa ya, maksudnya kalau kita lihat tuh fenomenanya ya, kalau saya sendiri sebagai orang tua sangat mengerikan gitu melihat pergaulan anak-anak zaman sekarang gitu. Tapi ketika dia menyadari itu, oh untuk chat saja dengan lawan jenisnya dia tidak berani gitu. Jadi akhirnya mengungkapkan saya seperti ini dan kami ambilkan solusi terbaiknya seperti itu Bunda. Mungkin kalau secara agama atau secara peraturan sekolah mungkin tidak dibolehkan seperti itu ya. Tetapi apa namanya ini kan syariatnya ya tidak boleh apa kami menjaga pandangan anak apa menjaga pandangan anak-anak kami, menjaga pergaulan anak-anak kami, akhirnya ditempuhlah cara seperti itu gitu Bunda. Itu bagaimana ya Bunda? Terima kasih Bunda. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Emma, saya terharu ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Bisa mengantarkan anak-anak menjadi sejauh ini menjadi anak-anak yang soleh, insya Allah. Soleh dan solihah atau soleh saja nih? Soleh Alhamdulillah. soleha Bunda insya Soleh Allah. solihah, barakallahu fikum, udah lengkap ya. Begini, tidak ada memang yang menjamin seseorang itu selalu istiqomah ya di jalan-jalan kebaikan. Tapi sebagai orang tua yakinlah bahwa ada doa-doa yang dia merupakan nasihat yang tidak terlihat. Doa-doa yang akan menjaga diri kita, anak-anak kita, yang doa-doa yang kalau kita sampaikan terus-menerus dengan ketulusan, dengan sepenuh harap di waktu-waktu yang istijabah, Allah akan kabulkan itu, jaga diri kita dan keturunan kita dengan dan anak-anak kita. Apa yang Bunda lakukan itu menurut saya sudah yang terbaik. Pada saat anak sudah ada rasa, rasa itu tidak salah ya, rasa itu benar adanya.
Yang salah ada ekspresinya. Yang salah adalah ekspresinya. Jadi kalau anak kita nanti yang sedang tidak bertanya juga kalau punya anak remaja, mereka jujur mengatakan pada orang tuanya itu bersyukur banget ya. Jarang loh anak remaja itu ngomong sama orang tuanya, aku seneng sama dia, aku ada rasa sama dia. Wah, kalau udah anaknya ngomong kayak gitu dipeluk, disyukuri, alhamdulillah nak, kamu anak yang normal gitu ya. Karena senengnya laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki itu anak yang normal, alhamdulillah nak, kamu anak yang normal, ibu seneng, bapak seneng. Nah, kita tinggal mengajari jalan keluarnya, ekspresinya ya. Rasa tidak salah, ekspresinya yang harus dikendalikan, yang harus diatur. Dan ekspresi yang terbaik sesuai dengan syariat dinikahkan itu bagus. Apalagi usianya sudah 19 ya. Tinggal nanti persyaratan yang lainnya yang dilanjutkan. Nah, usia 19 ini ada anak-anak yang memang sudah matang pada saat usia itu, tapi ada anak-anak yang belum matang untuk memasuki jenjang pernikahan. Tinggal dikawal aja, terus dibekali, karena kita mah harus selalu belajar ya enggak? Tadinya sendirian, berdua kita belajar menyesuaikan dengan pasangan. Kemudian punya anak satu, kita belajar menjadi orang tua satu anak. Punya anak dua, kita begitu lagi. Punya anak remaja, kita belajar jadi orang tua remaja. Nanti kita punya menantu, kita juga belajar jadi mertua dan seterusnya. Jadi tanamkan pada anak untuk tidak berhenti belajar sepanjang mereka mau belajar, itu adalah kesempatan-kesempatan untuk menjaga mereka istiqomah dalam kebaikan. Itu yang penting ya. Insya Allah Bunda, Barakallahu Fikum, kita ikut mendoakan menjadi teladan bagi kita semuanya. Bagaimana mengawal anak-anak kita, mereka pun menjadi penjaga-penjaga agama, bukan hanya penjaga diri mereka sendiri, insya Allah. Barakallahu Fikum. Nah, sambil saya lanjutkan menjawab pertanyaan yang belum terjawab ya. Eh, ini dari Bunda Sri Marianti. Bagaimana anak diganggu temannya dengan sengaja dan si anak dengan spontan balas apa yang dilakukan temannya? Oh iya, ini pertanyaan masih terlalu umum ya Bu ya. Diganggunya sering atau bagaimana pada siapa dan seterusnya ya. Tetapi begini, ada yang namanya konflik-konflik yang wajar pada anak. Jadi problem-problem anak itu nggak sepakat dengan temennya, mendapatkan gangguan, itu dia sepanjang itu bukan terjadi terus-menerus dengan orang yang sama, maka dia belum termasuk bullying, gitu ya. Jadi misalnya, iya, iya Bunda Emma, Barakallahu fikum, insya Allah, wa iyak. Nah, ketika misalnya anak kok apa ya, rebutan mainan, rebutan makanan, rebutan tempat, misalnya ya, itu konflik-konflik yang wajar. Anak-anak ini sedang belajar mengelola konflik dengan perselisihan-perselisihan dengan temannya. Itu dulu yang harus kita pahami ya. Kalau bullying, maka dia sudah mengandung unsur-unsur tertentu yang harus kita kelola dengan lebih serius. Kalau anak cuma pertengkaran-pertengkaran kecil itu, kita melihat mereka akan bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Maka Bunda cermati dulu, apakah ini masuk tergolong bullying atau ini masih tergolong konflik okasional, konflik yang biasa aja, yang terjadi wajar pada anak-anak, bagian dari mereka belajar tentang manajemen konflik gitu. Nah, kalau itu terjadi hal yang wajar, maka sikap kita pun juga seperlunya saja. Artinya gini, yang kita tanamkan pada anak kita adalah akhlak mulia. Anak kita ingat ya, sepanjang kita selalu mengajarkan pada anak kita akhlak mulia, maka kita tidak akan pernah menyesal, anak kita pun tidak akan pernah menyesal. Akhlak mulia itu apa? Husnudzon sama temannya. Ya, kemudian sabar, memaafkan, menahan amarah, misalnya ya, berlaku lembut misalnya. Tapi juga membela diri, juga berani untuk menyampaikan pendapat, juga berani untuk melaporkan jika memang ada hal yang harus dilaporkan. Nah, ini juga akhlak mulia ya. Nah, sepanjang itu kita sampai pada anak kita dan mereka mau terbuka bercerita sama kita, maka insya Allah anak kita terbekali dengan baik gitu. Spontanitas membalas itu perlu dilihat ya, saya karena nggak ngerti ya. Misalnya nih, pernah kejadian nih anak saya siang-siang udah nunggu pulang sekolah, lapar gitu kan, nunggu jemputan, duduk sama temennya ada usil, gangguin sekali, gangguin dua kali, saya nggak tahu berapa kali. Akhirnya sama anak saya dicakar, dia balas cakar, mereka cakar-cakaran, tapi lukanya lebih banyak pada temennya itu. Dan akhirnya terjadilah orang tuanya marah sama saya. Saya nanya gurunya, apa yang terjadi awalnya seperti apa? Karena saya yakin
anak saya ini bukan tipe yang agresif, yang suka cari masalah, nyakarin orang. Dan ternyata benar, anak saya lagi main sendiri, nunggu jemputan, digodain. Lah anak kepanasan lagi lapar-lapar, digodain, marah. Akhirnya terjadilah cakar menyakar itulah gitu ya. Cuma lukanya karena tangan anak saya belum dipotong, lukanya di sana wajahnya udah jadi berantakan gitu karena dicakari sama anak saya. Ya, spontan dia membalasnya, tapi melukai orang lain. Spontan tapi dia merugikan orang lain gitu ya. Mungkin dia juga bela diri, yang nyakar duluan kita juga tidak tahu siapa yang nyakar duluan. Tetapi kita ajari untuk dia gimana cara berlindungnya, bukan membalas, berlari ke bu guru misalnya, minta berlindung sama bu guru misalnya. Karena kalau ya balas saja. Nah, kita orang dewasa kita bisa memperkirakan membalasnya seperti apa lah. Kalau anak kecil balasnya ngawur ambil batu dilempar misalnya bisa bocor kepalanya kan mereka belum punya akal yang cukup untuk mempertimbangkan mudarat itu seperti apa misalnya. Maka ajari anak kita mengenali bahaya kecil, bahaya menengah, bahaya sedang gitu ya. Kalau bahaya kecil mereka bagaimana mengatasinya, kalau bahaya menengah seperti apa, bahaya yang berat seperti apa misalnya lari ya, bahaya menengah, bahaya berat itu lari, lari tempat yang aman, berteriak misalnya gitu ya, tolong gitu, berlindung misalnya. Ini bahaya yang besar. Kemudian kalau bahaya yang kecil itu misalnya dihadapi dengan berani, kemudian tadi ya seperti husnuzon, maafkan dan seterusnya. Begitu ya Bunda ya. Jadi seperti apa problemnya itu perlu diketahui karena kita tidak mengerti ya apakah seperti apa gitu. Begitu untuk jawaban Ibu Sri Marianti. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya, waktunya sudah habis karena bagaimana cara memberitahu pasangan kita bahwa anak kita suka meniru orang tuanya, jadi marilah kita contoh yang baik-baik. Oh ya, pasangannya diajak ikut acara ini ya. Nanti kalau ada rekamannya, Pak Bas silahkan untuk linknya dibagikan ke teman-teman. Kalau kita membaca buku yang sama dengan pasangan kita, kalau kita mengikuti acara yang sama dengan pasangan kita, bergabung di komunitas yang sama dengan pasangan kita, insya Allah pemahamannya akan lebih sama. Tapi saya punya namanya kelas rahasia istri ya teman-teman ya. Ada cara penaklukannya ya. Biar pasangan kita itu nurut sama kita. Pak Bah nggak boleh, Pak Bahtiar nggak boleh denger ini ya. Para suami nggak boleh denger ya. Pak Saifuddin, siapa lagi ini ya. Jadi eh, kalau diibaratkan pasangan kita misalnya laki-laki itu seperti lemari besi yang sangat keras, tetap ada kunci kombinasinya loh yang harus kita temukan dengan hati-hati gitu ya. Itu saya bantu di kelas rahasia istri gimana menaklukkan suami agar suami itu menjadi supporter utama kita, pendukung utama kita, nurut sama kita, mengiyakan apa harapan kita dan seterusnya. Ada rahasianya nanti. Intinya adalah bangun sambungan hati dengan suami agar kemudian suami kita gampang untuk eh, membuka hatinya. Boleh nanti diadakan sendiri juga untuk komunitas ini boleh diadakan ya. Kalau misalnya mau khusus kelas rahasia istri untuk komunitas ini boleh. Begitu ya Bunda ya. Jadi ajak suami beraktivitas bersama. Terus yang paling penting juga doakan. Doakan suami, doakan. Insya Allah. Ada cerita tentang ini, nanti bisa saya bagikan ceritanya tentang seorang perempuan yang suaminya terus bermaksiat, tapi dia selalu mendoakan suaminya, selalu bermunajat pada Allah, dia bermujahadah, dan akhirnya suami juga sadar dan jadi baik. Insya Allah ya ada harapan-harapan kebaikan sepanjang kita yakin husnudzan pada Allah dan juga husnudzan pada pasangan kita. Begitu, semoga Anda semuanya menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak. Barakallahu fikum, saya akhiri dari saya, teman-teman semuanya. Silahkan diambil kisah-kisah yang baik dan ditinggalkan kisah-kisah yang kurang baik. Insya Allah bersama-sama kita bisa terus membina diri, membina keluarga, membangun ruang yang bertumbuh yang nyaman untuk anak-anak kita dengan doa-doa dan usaha. Menjelang Ramadan ini saya juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah sehatkan kita, kuatkan kita, bisa beribadah yang maksimal di bulan Ramadan dan mendapatkan ketakwaan yang Allah janjikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tadi ada yang komen mau ikut kelas rahasia istri, silahkan langsung chat. Siap. Kalau mau kelas itu, karena saya nggak boleh bikin acaranya gitu kan. Ya ibu-ibu aja yang bikin, istrinya Pak Bah aja. Baik, jazakumullah khairal jaza. Insya Allah
Tadi ilmunya luar biasa. Nanti share materinya akan saya share juga PowerPoint-nya tadi. Nanti untuk link YouTube-nya juga akan di-share kepada teman-teman mungkin banyak yang belum bisa hadir juga atau mau disimak ulang gitu kan. Kadang-kadang disimak sekali masih agak ada miss-missnya atau lagi nggak fokus. Nah, simak 2, 3 mungkin kita dapat insight lebih baru lagi dan lebih baik. Insya Allah untuk jadwal sekolah orang tua Cahaya akan kita lanjutkan nanti di pekan pertama kayaknya bulan April sebelum sebelum Lebaran 6 April jadwalnya gitu. Insya Allah kalau ketiga nggak masalah. Saya lupa Bu Ida apa Pak Cah ya dari antara dua itulah pokoknya. Baik kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah Bu Ida nih kayak santri ya, suaranya bareng-bareng pada ikutan nih kayak tadi pada ikutan nyimak kayak santri pada ikutan belajar juga. Baik kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ilmunya Ibu. Ya Ustazah Huswa. Pencitraan.